103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita, Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting. Assalamualaikum, pagi. Sehat Kak Seta? Selamat pagi Kak Nurul, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan DFM Mania juga dalam kondisi sehat semuanya ya pagi hari ini. Amin. Baiklah Kak Nurul Seta. juga. Ya, Tema kita tuh pagi ini mengeluh. Nggak bahaya tah? Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan dulu nih Kak Seta. Apa sih yang dimaksud mengeluh itu? Silakan Kak. ya, terima kasih Kak Nurul. Jadi memang sebenarnya ada satu, saya kemarin itu kepikiran adalah satu hal yang sebenarnya sering kita lakukan. Hmm. Tapi hal itu ternyata bisa banyak banyak hal mengurangi nilai ya, nilai dari diri kita tuh banyak bisa berkurang karena kita mengeluh. Nah, mengeluh itu kan misalnya kayak apa ya, ngedumel, terus kita selalu bicara hal-hal negatif. Mhm. Mungkin saya ngomongin Kak Nurul negatifnya gitu kan, ngomongin Kak Indah negatifnya gitu misalnya. Jadi banyak hal yang kita obrolin-obrolin itu ke orang lain, nggak ke orangnya langsung, tapi itu hal-hal negatif ya. Kita ngeluhin tentang banyak hal. Bahkan seringkali even kita kayak di perusahaan atau kita bekerja ya, kemudian kita ngeluhin majikan kita atau kita ngeluhin perusahaan kita gitu kan atau bos kita. Itu kan juga satu hal yang menurut saya padahal kita tiap bulannya terima gaji misalnya atau kita tiap bulannya Mhm. dibayar gitu. Tapi kita ngeluhin melulu gitu kan. Dan hebatnya kita nggak terasa udah 15 tahun di perusahaan itu. Itu apa nggak capek ya? Maksudnya apa kita nggak apa lelah kita melakukan keluhan seperti itu. Nah itu sih Kak, ngeluh-ngeluh seperti itu akhirnya saya ngeliat bahwa ternyata mengeluh-ngeluh itu akhirnya membuat kita nggak kemana-mana. Hmm. Nggak kemana-mana itu artinya pertama kita tetap akan terus mengeluh. Yang kedua kinerja atau hasil kerja kita juga ya nggak akan baik-baik juga gitu selama ini. Jadi malah cenderung mungkin lebih abai dan lebih teledor ya hasil kerja kita. Nah itu sih Oke. Kak, jadi mengeluh itu impactnya luar biasa yang menurut saya yang bisa saya rasakan ya Kak. Mm-mm. Gitu. Baik Kak Seta, tapi Kak Seta di real life ya nih, menurut sebagian besar orang dengan mengeluh itu kayak katanya emosinya terlampiaskan, terus Nah, kayak untuk media untuk menyalurkan stres, kekesalan diri, dan banyak yang menganggap itu wajar. Nah, menurut Kak Seta nih, sebagai psikolog, wajar nggak sih kita tuh ngeluh, Kak? ya, jadi gini, ngeluh yang seperti apa yang sudah masuk kategori bahaya ya Kak ya. Jadi Hmm, memang curhat itu ya wajar ya. Tapi kalau hampir 24 jam kita curhat terus ya kan jadi nggak wajar gitu kan. benar. Bahkan kita malah memberikan efek negatif pada lingkungan kita. Coba bayangkan Kak Nurul tiba-tiba saya ajak Kak Nurul saya mau curhat lagi nih. Ntar deh Kak Nurul jangan kemana-mana curhat dong, gue mau curhat lagi gitu kan. Akhirnya memang emang Kak Nurul nggak terima ambience negatif dari saya gitu kan. Hmm, Capek gitu kan kita yang sebagai pendengar pun yang mendengar curhatan itu ya akan menjadi apa namanya bisa terpengaruh juga, bisa merasakan sisi emosional kita juga terganggu. Dan itu yang membuat kita juga menjadi tidak sehat mental secara lingkungan ya. Nggak sehat mental itu disebabkan oleh satu orang, tapi bisa berdampak pada lingkungan yang lain, Kak. oke. Orang-orang lain dan lingkungan lain. Gitu. Hati-hati dengan curhat, makanya jangan sering-sering curhat. Gitu. Benar banget, Curhatnya Kak. sama ahlinya aja. Berarti mengeluh hubungannya sama kesehatan mental bukan cuma sama diri sendiri, tapi justru orang yang mendengarkan keluhan kita ya, Kak ya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi mengeluh itu Jadi menular, Kak. menurut nuansa nuansa negatifnya, aura Mm-mm. negatifnya nular, Kak. Mm-mm. Nular. Coba bayangin Baik. ya, kita kayak gibah ya, gibah Mm-mm. kan bener nggak sih? Lu lihat deh tuh dia tuh kelakuannya kayak gitu. Iya juga ya. Nah kan udah iya juga ya. Nah udah berarti kan sudah terjadi yang namanya nimpalin lagi tuh dan terus akhirnya jadinya mulai ngomongin orang dan kalau datang lagi satu orang, wah wah tambah seru lagi. Artinya itu bisa jadi hal yang negatif bagi kelompok ya Kak. Artinya. Oke, baik. Jadi kita sama aja kayak ngajak orang buat membenci satu hal ya, Kak ya. Untuk mengeluhkan satu Betul hal. banget. Oke. Betul banget. Masalahnya, Kak Seta, ya kan, kita nih, mulut kita nih gampang banget buat ngeluh, Kak.
Nah, menurut Kak Seta, seperti apa cara kita mengekspresikan atau menyalurkan rasa kecewa kita selain mengeluh? Silakan, Kak. Ya, ini menarik nih Kak. Jadi kalau kita bicara tentang mengeluh ya Kak, Mm-mm. kita coba lihat dulu nih sumber mengeluh itu apa sih. Nah, biasanya sumber mengeluh itu adalah masalah, Iya. ya. Sumber mengeluh itu adalah masalah. Eh, Masalah itu adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan kan gitu kan. Mm-mm. Kita selalu berharap bahwa pasangan kita gitu kan atau sahabat kita Kak Nurul harusnya begini kan begitu. Harusnya bos saya tuh begini begini, harusnya perusahaan itu harusnya begini begini kan itu harusnya. At the end kan faktanya mungkin aja berbeda. Nah, ketika Iya. kita berbeda kan kemudian jadi problem kan jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan tadi apa namanya mengeluh itu gimana cara mengelolanya, yang jelas ya kita harus mengelola sebenarnya pikiran kita, ya mengelola ekspektasi kita bahwa yang namanya apa namanya bagaimana kita mengelolanya dengan cara bersyukur atas ekspektasi atau apa yang didapatkan pada saat ini. Jadi ketidaksesuaian problem itu selalu hadir ya Pak. Jadi kalau kita melihat wah gue nggak pingin deh ada masalah dalam hidup gue ya mendingan gak usah hidup gitu kan setiap hidup Iya. pasti akan ada perbedaan gitu kan pasti tapi ketika di tengah-tengah itu terjadi paradoks terjadi tidak perbedaan ya antara harapan dengan kenyataan ada apa bagian tengah itu ya bersyukur jadi konteksnya adalah ketika itu terjadi dan tidak sesuai ya kita coba bersyukur dan coba besok kita mengulangi lagi dan mengevaluasi lagi untuk meningkatkan supaya mendekati pada ekspektasi kita. Gitu sih Kak. Jadi sebenarnya mengelola pikiran kita supaya jangan sering kita mengeluh. Kalau bukan berarti kita harus apa ya namanya? Menyimpan keluhan kita, Mm-mm. tapi kita kesel sendiri jangan gitu. Terus kemudian kita cenderung harm self ya. Harm self itu apa ya? Menyakiti diri sendiri Kak, menyakiti Iya, diri iya sendiri. benar. Makanya kan kemarin tuh ada beberapa ya kayak misalnya mahasiswa yang maaf ya bunuh diri ya. Mm-mm. Mahasiswa yang di mobil ya di Surabaya itu juga menarik dan sampai ada di sekarang tuh yang hype itu bahwa dosen tidak boleh killer gitu kan. Jadi Iya. jangan sampai ekspektasi mahasiswa bahwa namanya belajar malah dihadapkan pada namanya dosen killer kemudian akhirnya dia berperilaku bunuh diri terhadap dosen killer. Nah ini satu hal yang menarik sih sebenarnya sampai pada self harm ya. Artinya dia tidak bisa melampiaskan nggak ngeluh orang ini nggak ngeluh diem Mm. paling jadi dia apa namanya pusing sendiri terus tiba-tiba dia ambil keputusan bunuh diri kan sayang kan. Oke, berarti dari penjelasan Kak Seta tadi yang aku tangkap bahwa sebenarnya mengeluh itu bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita cegah dengan cara menurunkan ekspektasi kita terhadap sesuatu ya Kak ya. Iya, betul Kak. Dengan Oke, cara bersyukur tadi kan, kita iya akhirnya dengan cara realistis saja bersyukur. bahwa oh iya ya kita masih bisa apa namanya melakukan lagi di keesokan hari lagi. Oke, Gitu. itu juga menarik tuh Kak yang ngomongin tentang Gen Z. Karena aku ada baca beberapa artikel dari Kemenkes sendiri menyebutkan 1 dari 10 orang itu mengalami gangguan mental. Itu nggak tahu kenapa ya Kak ya sekarang tuh makin ke sini tuh gangguan mental itu tuh semakin tren gitu. Menurut Kak Seta apa sih yang berubah dari zaman dulu sama zaman sekarang? Kenapa bisa jadi 1 dari 10 orang itu pasti mengalami gangguan mental? Ya ini keluhan dan gangguan mental itu dekat ya Kak ya. Jadi Mm-mm. gangguan mental itu ditandai dengan keluhan. Jadi keluhan itu udah mengidentifikasi orang ini sedang mengalami gangguan mental dengan tingkat gradasi yang apa namanya dari yang rendah sampai yang tinggi gitu ya Kak ya. Iya. Jadi lalu itu adalah bagian yang udah kita oh nih orang sedang gangguan mental nih. Betul. Jadi Kemenkes bilang kondisinya begitu. Nah, kenapa Gen Z kondisi saat ini memungkinkan 1 banding 10 ya Kak gangguan mental? Mm. Karena gini Kak, dulu ekspektasi itu kan dibentuk di dalam keluarga Kak. Iya. Jadi anak ya kan dia nggak bisa lihat kemana-mana karena akses informasi itu tidak terbuka. Dia hanya lihat bahwa Hmm. saya dan orang tua saya interaksinya seperti apa dan orang tua saya nyuruhnya begini-gini. Udah kita fokus gitu kan. Dan masalah kita cuma di situ. Nah, sekarang dengan terbukanya informasi yang begitu luas, orang bisa membandingkan dia, teman saya, dan orang tuanya. Wih, terus kemudian ada lagi sosial media yang tentang parenting, apa, dan sebagainya. Dan dia sudah mengecap bahwa
yang namanya orang tua ideal itu seperti ini kan gitu. Kalau dulu kan kita hanya melihat orang tua kita lurus aja gitu kan. Hmm. Disuruh ya dia orang tua kita, nyuruh kita ya udah lurus. Nah, kalau Gen Z udah berbeda karena dia sudah punya wawasan, sudah punya ekspektasi yang cukup besar terhadap suatu objek ya. Contoh tadi parenting itu membuat akhirnya eh, harusnya nggak gitu. Termasuk ke ini ada juga yang siswa melawan guru ya. Iya, Nah, ini banyak. banyak banget nih siswa melawan guru sampai dan itu kita lihat bahwa ternyata ekspektasinya dia guru itu adalah di kepala dia seperti ini. Ketika guru itu nggak bisa begitu, ah kualitas lo bukan guru gua gitu kan. Jadi orang udah bisa Hmm. bisa seperti itu dan bisa mengatakan ya lo nggak qualified lah bagi gua dan bisa diajak berantem juga kan. Jadi sampai seperti itunya karena informasi yang begitu luar biasa terbuka lebar makanya membentuk ekspektasi-ekspektasi kan. Makanya ini Hmm. sering buka apa namanya kalau Kak Nurul suka buka Instagram orang ya kan mulai lihat-lihat tuh oh dia punya ini besok lu lihat lagi nah nanti ya beli ini dong beli ini wah kan itu jadi nggak sehat mental juga tuh ayah Hmm. nggak bisa beliin gitu lah Berarti sebenarnya gitu Kak nggak heran ya Kak ya kalau misalkan yang terkena itu memang Gen Z. Karena memang iya di masa mereka itu keterbukaan informasi itu meluas gitu ya Kak. Jadi semakin kompleks lah di kepala mereka gitu. iya Oke, oke. ekspektasinya namanya Gen Z tuh harusnya liburan nggak liburan bukan Gen Z kan nggak stres nggak sih kalau kayak gitu Betul. Sebenarnya mereka sendiri sih yang membangun ekspektasi itu ya Kak ya dengan melihat sekitar. Kira-kira mengeluh apa yang boleh untuk dikeluhkan dan yang seharusnya disimpan aja. Silakan Kak Seta. ya makasih Kak jadi ini seni mengeluh ya Mm-mm. teman-teman jadi kalau kita bicara seni mengeluh itu pertama adalah sebenarnya mengeluh itu boleh-boleh aja. Tapi mengeluh itu kita harus ubah dulu. Jadi bukan dari sisi emosi kemudian langsung kita keluar gitu kan. Karena ketika dari sisi emosional kita keluar, kayaknya kita tidak bisa kontrol apa yang kita bicarakan. Nah, ketika kita bicaranya dari emosi kemudian kita larikan ke kognitif dulu, ke pikiran kita. Nah, kita olah dulu nih, kita pilah dan pilih dulu komunikasi dan cara mengkomunikasikannya. Ya, Mhm. jadi banyak kok untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Misalnya, saya tuh merasa beruntung juga jadi pembicara seperti ini, kemudian jadi pengajar gitu kan, jadi dosen itu seneng gitu kan. Kenapa? Kadang-kadang saya mengeluhkan masalah saya di depan kelas gitu kan, dengan Iya. cara sebagai contoh, sebagai case study, ya kan. Padahal saya sedang mengeluh itu bahwa ini kita lagi ada masalah begini, ini gimana cara menyelesaikannya dan sebenarnya itu keluhan saya yang saya sampaikan, tapi sifatnya jadi pembelajaran. Jadi mengubah konsep mengeluh itu tidak menghakimi, tidak tidak menjatuhkan orang lain, Mhm. tapi bagaimana kita mengeluh itu coba kita cari solusinya bareng-bareng gitu kan. Kita kemas di kognitif kita. Saya ngobrol ke Kak Nurul, saya berharap supaya ada solusi. Jadi bagaimana saya komunikasikan bukan ngejudge si A, si B, si C menjadi lebih buruk ya kan di depan mata Kak Nurul, tapi bagaimana saya komunikasikan situasi kondisi saya ke Kak Nurul dan bagaimana nanti saya berharap Kak Nurul bisa memberikan perspektifnya dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi memang ada juga orang yang mengeluh itu bukan untuk cari penyelesaian masalah, Kak. Jadi Mhm. untuk hanya melampiaskan aura negatifnya kepada halayak gitu kan, misalnya marah-marah, ngeluh Iya. gitu kan, ngedumel, itu hanya untuk melampiaskan saja hal-hal tersebut. Nah, kembali lagi dia lupa bahwa ketika dia melampiaskan itu mungkin sehat mental bagi dia, tapi dia memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Jadi energi itu kan nggak bisa dihilangkan, Kak. Mhm. Energi itu selalu ada dan hanya berpindah bentuk. Jadi ketika Iya. mengeluh, dia keluarkan, itu energinya negatifnya akan tetap ada, tapi akan pindah kepada lingkungan sekitarnya. Benar. Demikian, Kak Nudi. Itu kayak teori fisika sih Kak, hukum kekekalan energi. Kekekalan Betul, energi. kan? Tidak dapat dihilangkan tapi dapat berubah bentuk. Betul, betul, Kak. Jadi tetap akan ada terasa negatifnya, tetap ada, cuma pindah ke yang lain, gitu Ya, kan. benar banget. Pastinya kan Kak Seta, kalau kita ingin mengeluh, ingin bercerita, menuangkan keluh kesah kita kepada orang lain, pastinya kita ingin didengarkan, bahkan ingin diberikan solusi. Nah, seperti apa kita melihat atau memilih tempat bercerita, memilih orang yang benar-benar tuh punya empati gitu, Kak. Nah, ini menarik ya, Kak. Jadi kadang-kadang kita mengeluh, kita memastikan juga
Orang Mhm. yang kadang-kadang kan kita pengen didengarkan ya kayak terus teman kita dengerin. Terus kemudian teman kita menilai. Biasanya kan nggak mungkin cuma dengerin doang kan Kak. Kadang-kadang Iya. menilai. Oh ternyata si Seta itu nggak suka ini. Oh si Seta tuh gitu. Oh. Terus apa yang dilakukan? Dia mungkin pada saat itu mendengar. Dan mungkin mendengar dalam konteksnya kan namanya orang ngeluh kan nggak peduli juga. Orang dengar apa enggak. Yang penting ada orang depannya dia nggak ngomong ke dia. Nah, dia Mm-mm. ngeluh terus. Nah, terus kemudian dia cerita. Orang ini cerita yang saya keluh tadi, saya keluhkan tadi itu. Saya berkeluh dengan dia. Kemudian dia cerita ke orang lain. Nah, si Seta itu gini. Nah, terjadi namanya nanti si Seta tuh nggak suka sama si A loh, si Seta tuh nggak suka sama si B. Ternyata Iya. dia tuh ngomong gini ke gua. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi yang namanya rahasianya tuh kemana-mana. Yang maksudnya saya hanya ingin ke dia saja bercerita, ternyata itu kemana-mana dan aibnya kan bisa terbuka macam-macam. Iya. Dan ini yang menurut saya menjadi bahayanya ketika kita mengeluh pada eh, atau curhat ya kepada orang Mm-mm. yang nggak tepat gitu kan. Nah, ini dan nggak dapat solusi juga. Mungkin solusinya dapat kita ada yang dengerin, tapi bisa jadi tambah masalah lagi. Makanya bahaya, bahaya banget gitu. Kemudian juga terkait dengan kita mencari, kita salah orang juga. Kita maksudnya mencari solusi, malah dia malah jadi kompor gitu kan. Oh Mm-mm. iya si A gitu, tambah ngencengin kan. Oh ya udah hajar aja, oh sikan aja. Oh, jadi tambah kenceng kan. Nah itu salah Iya. lagi. Jadi nggak dapat solusi, jadi tambah masalah baru lagi kan dengan hal itu. Jadi serba salah kita menentukan siapa. Jadi punya masalah, kemudian kita mau curhat atau mau ngeluh aja, itu juga hati-hati dan bisa menimbulkan masalah-masalah baru lagi kan di setelah Mm-mm. itu. Oke. Gitu Kak. Jadi makanya baiknya sih memang mengeluh ya pada orang yang tepat ya. Misalnya tokoh atau orang yang dianggap bisa lebih memiliki kebijaksanaan yang Mm. baik, yang cukup baik gitu. Misalnya ke orang tuanya, ke gurunya, dia emang nggak teman sebaya. Saya agak khawatir kalau teman sebaya karena teman sebaya secara apa ya maturity-nya kan Iya. sama gitu loh seusia gitu jadi ya mereka juga masih di masalah yang sama coba kita cari teman yang eh, apa namanya sudah melampaui masa itu yang sudah melalui masalah itu sehingga kita bisa mendapatkan wawasan wawasan terkait nyelesain masalahnya gitu kan menurut. Iya, ini lagi sih Kak yang ada di real life yang sering banget kita alamin bahwa kita bercerita dengan teman kita atau curhat dengan teman kita semata-mata kita tuh pengen dibela gitu, pengen dibenarkan. Padahal ketika kita mengeluh seharusnya kita mencari orang yang netral, ketika kita salah ya disalahkan. Begitu ya Kak ya, itu gimana menurut Kak Seta? Ya itu yang disebut dengan maturity tadi Kak kita Mm-mm. harap bahwa lawan bicara kita itu cukup mature ya cukup dewasa lah ya. Makanya dia itu sudah melampaui masalah yang kita lalui gitu kan kita sedang di masalah ini gitu kan. Kemudian kita cari orang yang sudah pernah melalui masalah itu. Nah, barulah kita mendapatkan perspektif yang lebih lebih apa namanya lebih tinggi Iya, dibandingkan tadi dapatnya ya kompor meleduk kan repot lagi kan. makin berapi-api ya Kak. Iya, Oke, Kak Seta, nih sebelum kita mengakhiri talkshow kita pagi ini, tips-tips positif tentang mengeluh dalam kehidupan seseorang untuk pendengar kita DFM Mania. Silakan Kak Seta. ya terima kasih Kak Nurul dan DFM Mania. Jadi memang pertama mengeluh itu adalah bagian dari kesehatan mental. Lalu mengeluh yang baik itu seperti apa? Mengeluh yang baik itu tadi dari emosi kita larikan ke kognitif sehingga kita masih bisa ngerem. Kalau saya bicara emosi itu ngegas, kalau kognitif itu bagian ngerem. Jadi Hmm, ketika mulut sebagai yang jalannya itu minimal nggak nabrak-nabrak rambu-rambu lalu lintas. Jadi benar. itu yang kita juga harus hati-hati dengan hal itu. Yang ketiga adalah cari lawan bicara mengeluh yang memadai. Memadai itu atau curhat rekan curhat kita tuh memadai memadai dari sisi kapasitas bukan sisi cuma usianya saja kadang-kadang usia belum tentu dia dewasa tapi kita melihat bahwa dia adalah orang yang cukup yang memiliki kedewasaan yang memadai bisa memberikan perspektif baru ya terhadap masalah yang kita hadapi jadi setelah mengeluh itu minimal kita bisa belajar sesuatu dari apa yang kita keluh dan yang terakhir ya mengeluh itu kenapa kita katakan di judul kita adalah berbahaya, ya karena memang kita harus hati-hati sekali mengeluh itu jangan sampai akhirnya korbannya kembali ke kita sendiri. Udah nggak dapat solusinya, kemudian kita mendapat fitnah dari apa yang kita keluhkan. Demikian Kak Nurul.
Baik, jadi itu defemannya 3 poin yang tadi tentang mengeluh ya Kak ya. Yang pertama tadi Ya, ekspresi mengeluh harus disertai dengan kemampuan kognitif, gimana cara kita menyalurkannya tidak melalui emosi. Terus ya, juga yang kedua, mengeluh kepada orang yang sudah memadai, yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup yang kita anggap bisa netral dengan kita dan masalah ya, kita. Terus juga yang ketiga, jangan sampai mengeluh itu bisa membahayakan diri sendiri, bukannya dapat solusi, malah menambah masalah. iya, 3 poin itu ya Kak ya. Baik. iya, betul Kak. Terima kasih Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting untuk waktunya ya Kak ya. Pagi ini sudah Sama-sama Kak sharing. Nurul, terima kasih. Semoga dengan obrolan kita pagi ini DVM-nya mungkin Nurul juga termasuk tadi pagi-pagi udah ngeluh Kak. Ngeluh soal AC yang dingin. Masalah sepele. Alhamdulillah. Semoga DVM-nya juga bisa menemukan tempat-tempat untuk berkeluh kesah yang tepat ya Kak ya. Biar Ya, berarti itu keluarnya masalahnya adalah tukang AC. berkurang. Oh iya benar, Iya. tukang AC. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Seta. Sehat selalu, Kak. Sama-sama. Sama-sama Kak Dan untuk Nurul. Mohon maaf lahir batin. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk DFM yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru serta Kak Seta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.